Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat atas semua perintahnya. Kedatangan malaikat merupakan keberkahan yang kerap dinantikan oleh pemilik rumah. Rumah yang didatangi oleh malaikat akan mendapatkan keberkahan. Selain rahmat, penghuni rumah juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terdapat situasi dan kondisi tertentu yang membuat malaikat berkunjung ke rumah tersebut. Malaikat juga enggan datang ke rumah seseorang yang melakukan hal-hal tertentu. Apa saja hal-hal tersebut? Berikut adalah ciri rumah yang tidak dikunjungi malaikat. 1. Rumah yang memelihara anjing. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan sehingga mengingatkan bahayanya memiliki anjing, bahkan melarang memelihara anjing kecuali untuk kepentingan penjagaan keamanan atau pertanian. Tidak sedikit nas hadits yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang. Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hadits sahih ditakrij oleh Tabrani dan Imam Diyauddin dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Lihat pula Sahihul Jami nomor 1962. Ibnu Hajar berkata, ungkapan malaikat tidak akan memasuki, menunjukkan malaikat secara umum, malaikat rahmat, malaikat hafazah, dan malaikat lainnya. Tetapi, pendapat lain mengatakan, kecuali malaikat hafazah, mereka tetap memasuki rumah setiap orang karena tugas mereka adalah mendampingi manusia sehingga tidak pernah berpisah sedetik pun dengan manusia. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wadah, Imam Al-Hatabi, dan yang lainnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan ungkapan rumah pada hadits di atas adalah tempat tinggal seseorang, baik berupa rumah, gubuk, tenda, dan sejenisnya. Sedangkan ungkapan anjing pada hadits tersebut mencakup semua jenis anjing. Imam Qurtubi berkata, telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sebab-sebabnya malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebagian ulama mengatakan karena anjing itu najis, yang lain mengatakan bahwa ada anjing yang diserupai oleh setan, sedangkan yang lainnya mengatakan karena di tubuh anjing itu menempel najis. Malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Hadits riwayat Muslim. Imam Nawawi mengomentari hadits tersebut, hadits di atas memberikan petunjuk bahwa membawa anjing dan lonceng pada perjalanan merupakan perbuatan yang dibenci dan malaikat tidak akan menemani perjalanan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat rahmat, yang suka memintakan ampun, bukan malaikat hafazah yang mencatat amal manusia. Lihat Syarah Sahih Muslim 14/94. Yang sangat kami sayangkan adalah adanya beberapa orang yang mengaku modern dan maju, memiliki anjing dan menganggapnya sebagai teman serta digauli melebihi pergaulannya terhadap manusia. Hal itu dilakukan dalam rangka meniru kebiasaan masyarakat barat. 2. Rumah yang terdapat lukisan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah ditanya, apa hukum menggantung lukisan di rumah dan tempat-tempat lainnya? Jawaban, hukumnya adalah haram jika gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, baik manusia atau selainnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya. Hadits riwayat Muslim dalam Al-Janaiz, 969. Dan hadits yang ditegaskan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Aisyah telah membeli bantal kecil untuk hiasan yang di dalamnya terdapat gambar. Ketika Rasulullah melihat bantal tersebut,
Beliau berdiri di depan pintu dan enggan untuk masuk seraya bersabda, "Sesungguhnya pemilik gambar ini akan diazab dan akan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan.'" Hadits riwayat Al-Bukhari dalam bab Tauhid 7557, Muslim dalam bab Al-Libas 96-2197. Dalam sebuah hadits sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan." Hadits riwayat Al-Bukhari, bab Badul Halak 3225, Muslim bab Al-Libas 2106. 3. Rumah yang terdapat patung. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah ditanya, apa hukumnya menyimpan patung di rumah sekedar untuk hiasan dan bukan untuk disembah? Jawaban: seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau menghiasi rumahnya dengan hewan yang diawetkan, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. Hal itu disebabkan keumuman hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung di dalam rumah atau tempat-tempat lainnya. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan arena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah. Adapun perbuatan menyimpan hewan yang diawetkan adalah perbuatan yang merusak. Padahal syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan 5 orang solih pada masa mereka. Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Artinya, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yaquts, Yauk dan Nasr." Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Surah Nuh 71, ayat 23-24. Maka, kita harus bersikap waspada terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Dalam sebuah hadits sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya." Hadits riwayat Muslim dalam Al-Janaiz, 969. Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar, pelukis." Hadits riwayat Al-Bukhari dalam bab Al-Libas 5959, Muslim dalam bab yang sama 2109. Sebagai penutup, ingatlah hadis ini. Dalam sebuah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Jibril hendak mendatangi rumah beliau, dia enggan memasuki rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dan dijawab oleh Jibril. Di dalam rumah itu terdapat tirai dari kain tipis yang bergambar patung dan di dalam rumah itu terdapat seekor anjing. Perintahkan agar gambar kepala patung yang berada di pintu rumah itu dipotong sehingga bentuknya menyerupai pohon, dan perintahkan agar tirai itu dipotong dan dijadikan 2 buah bantal untuk bersandar dan perintahkan agar anjing itu keluar dari rumah. Hadits riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Adab 2806. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa Jibril akan datang. Ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang?" Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. "Kapan anjing ini masuk?" tanya beliau. "Aku, Aisyah," menyahut, "entahlah." Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. "Mengapa engkau terlambat?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril. Jibril menjawab, "Karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadits riwayat Muslim.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah adalah ciri rumah yang tidak dikunjungi malaikat. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.